kami sebagai partai yang DNA-nya itu adalah anti intoleransi dan anti korupsi, maka segala upaya untuk mendorong tindakan-tindakan atau upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya lainnya supaya korupsi ini bisa kita selesaikan ya di Indonesia atau kita minimalisir, kami PSI tentu merasa ikut bertanggung jawab. RUU perampasan aset ini seperti tadi sudah diterangkan sudah 20 tahunan ya, sudah 20 tahunan dipergumulkan, tetapi sehingga sekarang belum diundangkan. Maka kegiatan ini adalah dalam rangka mendorong, nantinya kami akan publikasi dan kami minta juga teman-teman pers untuk mempublikasikannya lebih jauh, dan kami juga akan bersurat kepada DPP untuk kemudian melakukan upaya-upaya lain bagaimana mendorong ini, karena ini merupakan aspirasi masyarakat ya. Sudah ada undang-undang Tipikor, sudah ada KUHAP, tetapi kita melihat fakta bahwa yang dikorupsi ya, yang dikorupsi itu kalau tadi itu dalam kurun waktu tertentu itu hanya berapa 5 tahun itu yang terdata itu sampai hampir 350 triliun misalnya gitu ya. Belum lagi masalah Pertamina, belum lagi masalah tambang yang sebelumnya, belum lagi kalau ke belakang lagi masalah BLBI misalnya. Itu mungkin sudah kalau dijumlahkan itu sudah ribuan triliun. Tapi yang bisa dikembalikan ke negara itu jauh dari apa yang kita harapkan. Segala upaya harus dilakukan. Dari kondisi ini kita melihat bahwa ternyata Undang-Undang Tipikor dan KUHAP seperti yang dikatakan tadi, ternyata nggak mampu untuk menangani hal itu. Perlu ada upaya lain. Salah satunya adalah RUU perampasan aset ini. Jadi kalau pemidanaan yang kita jadikan menjadi basis untuk kita merampas asetnya, ada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa, misalnya orangnya lari, tidak bisa dilanjutkan proses pidananya misalnya gitu, meninggal. Nah, atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkan dia proses pemidanaan ini berlangsung. Bagaimana dengan aset yang sudah diambil? Bagaimana dengan harta atau korupsi yang sudah dilakukan? Bagaimana mengambil ini? Nah, ini maka undang-undang perampasan aset inilah yang dilakukan. Kekhawatiran tadi itu RUU perampasan aset ini dijadikan menjadi alat politik, misalnya bagaimana solusinya? Bagaimana misalnya proses yang panjang selama ini misalnya bisa dipersingkat? Bagaimana memadukan, mengkombinasikan atau membuat tidak saling tumpang tindih antara pemindanaan dengan perdata misalnya.